di mata kuliah Teknologi Sediaan Liquid Semi Solid dan Non-Steril untuk Universitas. Let's check this out. Assalamualaikum, kita kembali ke materi praformulasi bagian ketiga terkait dengan kemasan sediaan liquid. Oke, teman-teman mahasiswa, yuk langsung kita mulai. Yang pertama-tama kita harus mengerti tentang definisi dari kemasan itu sendiri. Jadi semua sediaan farmasi, tidak hanya sediaan liquid ya, semua solid itu harus diberikan kemasan. Jadi menurut Farmakopeia Indonesia edisi 5, wadah adalah alat untuk menampung suatu obat atau mungkin dalam hubungan langsung dengan obat tersebut. Dan menurut BPOM, kemasan yang bersentuhan langsung dengan isi adalah wadah. Dan kalau menurut USP, alat untuk menampung suatu obat itu adalah kemasan ya atau wadah, sama seperti FE5. Oleh karena itu teman-teman, kita harus mengetahui tahapan selanjutnya. Setelah kita mengetahui definisi, kemudian tujuan dari kemasan sendiri adalah melindungi obat yang sudah diproduksi dari faktor fisik maupun faktor kimia yang dapat menyebabkan rusaknya obat. Jadi dari fisik itu dari penampakannya, kemudian dari sifat fisiknya, kalau faktor kimia ada reaksi atau tidak yang terjadi saat kemasan itu digunakan dalam sediaan obat tersebut. Fungsi kemasan sendiri ada beberapa ya. Yang pertama adalah mewadahi produk selama distribusi dari produsen hingga konsumen, sehingga obat yang diproduksi dari industri farmasi sampai dengan konsumen yang ada di apotek atau rumah sakit tetap terjaga baik dari fisik maupun segi kimia dan efeknya. Yang kedua, melindungi dan mengawetkan produk sehingga produk itu tidak mudah rusak ya. Kemudian juga sebagai identitas produk, karena di dalam kemasan itu nanti juga akan ditulis dari industri farmasi mana dan kode-kode tertentu yang hanya diketahui oleh industri farmasi tersebut. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Jadi karena ada di kemasan sehingga kita mudah menghitungnya, jadi nggak usah takut botolnya pecah ya, pengirimannya dan penyimpanan juga lebih aman. Kemudian yang keempat, melindungi pengaruh dari luar maupun dari dalam produknya. Jadi melindungi dari paparan luar, misalnya dari cahaya matahari atau dari suhu yang tinggi. Yang kelima, memperluas pemakaian dan pemasaran produk karena sudah ditambahkan kemasannya baik primer maupun sekunder. Yang keenam, menambah daya tarik calon pembeli. Jadi karena pembeli melihat kemasan itu yang menarik, biasanya itu juga menjadi alasan kenapa pembeli membeli obat tersebut. Serta sarana informasi dan iklan untuk calon pembeli dan memberi kenyamanan bagi pemakai. Jadi kemasan itu sangat mempengaruhi kenyamanan pemakai ya, terutama kalau sediaan cair itu dari segi penggunaan tutupnya dan juga dari sendok takarnya. Jenis kemasan sendiri ada 3. Yang pertama adalah kemasan primer. Kemasan primer itu kemasan yang langsung berhubungan dengan bentuk sediaan atau peralatan. Misalnya kalau sediaan liquid, botolnya itu kemasan primer, atau botol plastiknya, atau misalnya bentuk-bentuk botol lainnya. Biasanya kalau sediaan cair bentuknya memang botol. Sedangkan kemasan sekunder adalah kemasan pembungkus kemasan primer untuk mempermudah pengelompokan sediaan. Jadi kalau botol kan takutnya saling kena satu sama lain, oleh karena itu dibungkus kemasan sekunder, biasanya berupa kardus ya, kardus dari kertas atau kardus dari bahan yang lebih kuat lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kemasan tersier. Nah, kalau kemasan tersier itu kemasan untuk memberikan penanganan massal pengiriman obat. Jadi biasanya sudah ada kemasan sekunder, nanti ditambah kemasan tersier berupa kardus yang lebih besar lagi. Jadi isinya misalnya dalam satu kardus dari 50 dan sebagainya. Itu termasuk kemasan tersier. Kemudian untuk bahan kemasan, jadi bahan kemasan yang digunakan sediaan liquid biasanya dalam bentuk plastik atau dalam bentuk gelas. Kalau untuk plastik, kemasan plastik biasanya kemasan yang paling ekonomis karena harganya relatif murah dan dapat disesuaikan menjadi berbagai bentuk. Kalau gelas adalah pengemas yang dasarnya itu inert itu tidak bereaksi dengan bahan aktif yang ada di dalam sediaan liquid ya, dan tidak permeable, jadi tidak mudah ditembus oleh larutan yang ada di dalamnya. Kemudian kuat, keras, dan yang paling disetujui oleh Food Drug of America itu adalah gelas ya. Oke, selanjutnya kita akan membedakan kemasan plastik dan gelas itu berdasarkan grade kemasannya ya. Kalau untuk plastik sendiri ada 6 grade yang diperuntukkan untuk sediaan obat. Jadi ada grade 1 yang dia berupa PET atau PT, merupakan polyethylene tereptalat. Dia bentuknya jernih, transparan, kuat kedap gas dan air, melunak pada suhu 80 derajat. Nah, dia untuk mewadahi suatu sediaan dengan suhu yang lebih besar dari 60 derajat Celcius. Jadi PT ini adalah yang paling tinggi di antara 1 sampai 6 ya.
kemudian dilanjutkan oleh high density polyethylene atau HDPE. Logonya itu di sebelah kanan ya, kalau PT itu ada nomor 1, lalu PT. Kalau HDPE itu ada di dalam segitiga nomor 2. Nah, di sini dia tahan terhadap bahan kimia dan kelembapan, kemudian permeable terhadap gas, jadi dia masih bisa ditembus oleh gas. Kalau yang pertama ini sama sekali tidak bisa ditembus oleh gas. Kemudian permukaannya berlilin, jadi kan ada plastik yang kayak kita kalau dipegang itu agak lengket. Kemudian buram, mudah diwarnai, diproses dan dibentuk. Dia bisa melunak pada suhu 75 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya sediaan kita yang diproses dengan suhu yang di atas itu tidak bisa digunakan menggunakan HDPE. Kemudian PVC atau polyvinyl chloride adalah grade nomor 3. Nah, PVC ini sulit didaur ulang, lebih tahan terhadap senyawa kimia, tidak untuk mewadai sediaan yang mengandung lemak minyak. Jadi kalau emulsi itu nggak bisa, alkohol eliksir juga nggak bisa, dan dalam kondisi yang panas. Jadi logonya 3 ini ya, grade ketiga PVC. Kemudian grade keempat adalah low density polyethylene atau LDPE, dia lebih rendah dari PVC, mudah diproses, kuat, fleksibel, cuman tadi dia tidak jernih tapi tembus cahaya. Jadi untuk bahan-bahan obat yang sensitif terhadap cahaya tidak bisa digunakan bahan LDPE. Serta melunak pada suhu 70 derajat Celcius. Jadi untuk yang sensitif panas juga tidak bisa. Kemudian grade nomor 5 adalah polipropilen. Ini biasanya untuk botol-botol susu ya. Jadi propilen ini keras, kuat, permukaannya agak berlilin, kemudian tidak jernih, tahan terhadap kimia, panas dan minyak, melunak pada suhu 140 derajat Celcius. Jadi PP ini nomor 5 grade-nya. Kemudian nomor 6 adalah polistiren, jenis seperti kaca, kaku, mudah terpengaruh lemak dan larut alkohol, melunak pada suhu 95 derajat Celcius. Jadi kalau untuk eliksir nggak bisa ya pakai bahan polistiren. Kalau mengetahui terkait grade, kemudian kita juga harus mengetahui terkait dengan keuntungan dan kelemahan dari bahan plastik ya. Kalau keuntungannya jelas karena dia ringan, terus mudah dibentuk, tidak mudah pecah, jadi lebih menguntungkan ya untuk perusahaan. Kemudian permukaannya juga dapat langsung diberi keterangan, kemudian terdapat berbagai jenis pilihan pada dasar plastik dan harganya relatif murah. Namun untuk yang kerugiannya, karena dia mudah dibentuk itu kadang bisa terjadi stress cracking ya, atau dia itu seperti ada retakan gitu ya, jadi akhirnya dia pengembangannya itu tidak sempurna, akhirnya dia kelihatan seperti patahan-patahan seperti itu. Kemudian bisa terdapat kavitasi, jadi kavitasi itu adanya lubang udara ya, distorsi pada wadah akibat mengabsorpsi gas dari luar. Jadi kan ada beberapa tadi bahan yang bisa mengabsorpsi gas. Dan beberapa jenis plastik sulit di-print pada permukaan dan ketahanan terhadap tekanan itu sangat buruk. Jadi ketika nanti ditempelkan oleh kemasan misalnya atau di-print langsung dengan peralatan industri itu untuk kemasan plastik ini hati-hati, nanti banyak yang OOT ya, out of dari produksi seperti itu. Selanjutnya adalah grade kemasan untuk kemasan dengan bahan gelas. Jadi kalau bahan gelas ini lebih kuat ya tadi di awal. Nah, tipe gelas sendiri ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe NP. Jadi saya mau yang pertama ya, untuk tipe gelas yang pertama, dia komposisinya borosilikat. Nah, semakin dia tipenya semakin naik, maka resistensi terhadap hidrolisis juga semakin tinggi, jadi dia semakin kuat. Nah, biasanya borosilikat itu untuk sediaan-sediaan cair yang parenteral, asam atau netral. Kemudian tipe kedua adalah soda kapur. Nah, kalau soda kapur ini kita perlu dialkalisasi ya, mengurangi alkalinya. Resistennya relatif lebih tinggi dibandingkan yang tipe 3, tapi lebih rendah dibandingkan tipe 1. Ini juga untuk sediaan parenteral, asam, netral, dan sediaan alkali yang sesuai. Untuk tipe 3, komposisinya kaca soda kapur, jadi resistensi hidrolisisnya relatif tinggi, cuman dia ada pelepasan oksida ya. Kalau misalnya bahan-bahan yang pelepasan oksidanya itu berbahaya, itu biasanya kita harus berhati-hati ya kalau misalnya berinteraksi dengan bahan obat kita. Nah, biasanya ini juga cairan anhidrat dan sediaan parenteral. Untuk yang sediaan cair seperti biasa ya, obat-obat biasa non parenteral itu yang kita gunakan tipe NP, yaitu kaca soda kapur, penggunaannya umum, resistensi hidrolisis sangat rendah. Untuk sediaan non parenteral, oral dan topikal, jadi bisa untuk sediaan liquid ya, kita pakai bahannya gelas tipe NP. Nah, untuk bahan kemasan gelas ini, dia keuntungannya karena tadi ingat dia tidak mudah bereaksi dengan reaksi kimia tertentu, transparan juga, mudah dibersihkan, kemudian penutupnya efektif dan mudah ditutup kembali daripada plastik. Karena kalau plastik kan bisa nyunyut gitu ya, nyunyut itu apa ya, kayak meleleh seperti itu, jadi dia bisa
berubah dari wujud semula sehingga penutupannya kurang rapat. Kemudian dia memiliki kekerasan yang baik, tapi kerugiannya sifatnya yang fragile atau mudah pecah dan bobotnya cukup berat dalam pengiriman. Seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita membeli kemasan yang baik, bahannya itu bagaimana. Yang pertama kita lihat dulu kompatibilitas dan keamanan dalam rute pemberian obat. Jadi kita tahu dulu sebenarnya sediaan ini kita memberikan apa, oral, non oral, parenteral, karena tadi kan bahan-bahan tertentu yang bisa digunakan untuk parenteral. Kemudian kita lihat sifat bentuk sediaan, padat, cair, atau semi solid, karena kemasannya juga akan berbeda. Yang kedua, cara memilih kemasan adalah jenis perlindungan. Penutup kemasan harus mempertahankan bentuk sediaan, jadi jangan sampai sediaannya itu banyak pelarut yang menguap, kemudian juga gampang ditembus oleh cahaya, karena kalau sediaan dengan bahan aktif yang fotosintesis, fotosensitif, ya harus terlindung dari sinar matahari, misalnya nanti botolnya berwarna coklat seperti itu. Kemudian higroskopis, jadi jangan sampai bahan kemasannya itu malah bersifat higroskopis ya, sehingga mempengaruhi stabilitas obat yang ada di dalamnya. Lalu produk obat yang mudah teroksidasi itu juga hati-hati, karena ada beberapa obat yang beberapa bahan yang tidak tahan dari oksidasi. Selanjutnya, pemilihan kemasan juga harus mempertimbangkan potensial efek pengobatan. Jadi, apakah pengobatan itu digunakan secara oral ataupun non oral. Kemudian ada nggak potensial efek, misalnya kalau dia bisa interaksi dengan senyawa apa, seperti itu harus kita lihat juga farmakoterapi dan farmakologinya. Kemudian kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat dan kemudian pemberian obat. Jadi kemasan itu mempengaruhi sekali, karena tadi di awal fungsi kemasan itu juga mempengaruhi kepatuhan terhadap pasien. Jadi kemasan itu misalnya dia sulit dibuka, maka pasien semakin malas untuk membawa produk, atau sulit dibawa kemana saja, maka pasien itu juga akan malas membawa obatnya, padahal dia harus minum sehari 3 kali seperti itu. Kemudian pemberian obat. Nah, ada sendok takarnya enggak? Kalau misalnya sendok takarnya tulisannya itu enggak jelas, dia juga akan malas menggunakan obat tersebut. Selanjutnya, keselamatan, efisiensi, dan kualitas produk obat. Jadi keselamatan tadi ya, dia mudah pecah apa enggak, kemudian dia mudah dibawa kemana saja, dan kualitas produk obatnya sendiri terjamin enggak dengan kemasan tersebut, atau malah nanti bikin cap locking seperti kemarin yang saya jelaskan terkait dengan bahan tambahan yang ditambahkan. Meskipun sudah ditambah dengan anti cap locking agent, tapi ternyata kemasannya sendiri memicu terjadinya cap locking, nah kan itu harus ditinjau kembali pemilihan kemasannya. Yang terakhir adalah kita lihat penggunaannya untuk apa, sediaan non steril atau steril. Kalau sediaan steril tentu kemasannya harus lebih tinggi grade-nya daripada non steril, karena memang harus menjaga dari kontaminasi bukan hanya dari mikroba biasa ya, tapi juga pirogen. Oke, jadi itu tadi terkait dengan pemilihan kemasan. Untuk bagaimana sih penandaan untuk kemasan tersebut sudah saya masukkan di dalam modul di dalam Spada yang bisa teman-teman akses. Silahkan teman-teman baca. Kemudian juga jangan lupa dibaca panduan modulnya ya, teman-teman mahasiswa kolaborasi. Nah, untuk quiz time ini akan kalian diskusikan dengan kelompok kalian terkait dengan bagaimana sih cara pemilihan kemasan yang baik. Untuk kasusnya adalah seorang farmasis ingin membuat sediaan erythromycin, sediaan cair ya, untuk anak-anak. Bahan kemasan yang tepat untuk sediaan tersebut itu apa? Dan kalian berikan alasan yang tepat. Jadi setelah menemukan, oke bu, bahannya plastik, grade-nya ini, atau bu, bahannya gelas, grade-nya ini, alasannya apa? Kemudian rencanakan kemasan itu mulai dari kemasan primer, sekunder, dan tersier. Kalau bisa disertai dengan penandaan yang sesuai dengan yang saya jelaskan di modul. Oke, selamat berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.